Berita yang lagi viral dan menghebohkan masyarakat saat ini. Yatim piatu jadi sarjana. Rahasianya adalah sholat duha dan surah Al-Waqiah secara istiqomah. Uni mengaku tidak malu jadi pemulung. Mengumpulkan kardus bekas untuk dijual. Uang hasil penjualan kardus bekas tersebut dipergunakannya untuk biaya kuliahnya selama ini. Pada Senin, tanggal 28 September tahun 2020. Pukul 8.38 waktu Indonesia Barat, Nur Wahyuni, 23 tahun, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri atau sering disingkat UIN Alauddin, bersimpu saat mengunjungi makam orang tuanya. Dengan mengenakan seragam wisudanya, dan viral di media sosial, Uni, sapaan Nur Wahyuni menceritakan perjalanan hidupnya. Mulai mendaftar kuliah sampai bisa menyandang sarjana. Masya Allah, kekuatan dari sholat duha dan surah Al-Waqiah secara istiqomah, selalu saja diberi pertolongan oleh Allah, kata Uni, pada Minggu tanggal 27 bulan 9 tahun 2020. Sebagai anak yatim piatu, usaha Uni untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang universitas tidaklah mudah. Dia bahkan tidak percaya kalau dirinya mampu melewati semua proses menyelesaikan kuliahnya. Waktu pertama kali, harus membayar SPP, Uni hanya mengantongi uang Rp 500.000. Uni berharap bisa masuk mahasiswi kategori 1. Tapi ternyata, pengumuman menyebutkan Uni masuk dalam kategori 3. Jadi harus membayar SPP lagi sebanyak Rp 1.100.000. Saya sudah putus asa, tidak bisa kuliah. Tiba-tiba ada orang baik yang mau bantu saya untuk menambahi uang SPP-ku. Hari itu hari terakhir pembayaran SPP, ungkap Uni. Selama kuliah, jika uangnya sudah mulai menipis, Uni harus puasa agar tetap bisa membayar sewa angkutan angkot menuju ke kampus. Jika tidak punya uang, terpaksa dia harus jalan kaki dari rumah ke kampus. Alhamdulillah nanti dapat rejeki dari orang lain, katanya. Beberapa keajaiban yang dirasakan Uni, diyakini berkat selalu istiqomah melaksanakan ibadah sholat duha dan mengamalkan surah Al-Waqiah. Alhamdulillah banyak hal-hal baik yang menghampiri saya. Banyak orang-orang baik. Saya tidak bisa bilang satu persatu orangnya, katanya. Setelah wisuda pada tanggal 21 September tahun 2020, Uni mengunjungi makam orang tuanya. Ingin berbagi kebahagiaan karena Uni sudah menjadi seorang sarjana. Sambil memakai toga dan seragam wisuda, Uni memeluk nisan orang tuanya. Momen ini pun direkam oleh sepupu Uni yang ikut menemani. Nur Wahyuni, 23 tahun, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri, UIN. Alauddin ini bersimpu saat mengunjungi makam orang tuanya yang sangat dia istimewakan. Uni tinggal di Desa Lempangang, Kabupaten Goa, Sulawesi bersama kakaknya. Keterbatasan ekonominya membuat Uni harus bekerja keras. Tidak hanya untuk biaya kuliah, tapi juga mencari uang untuk makan. Untuk itu, Uni mengaku tidak malu mengumpulkan kardus bekas untuk dijual. Uangnya disimpan untuk biaya kuliah oleh keluarganya. Awalnya Uni tidak didukung untuk melanjutkan kuliah. Bahkan Uni diminta segera menikah sebagai jalan keluar dari permasalahan ekonomi. Tapi Uni berpikir, itu bukan satu-satunya jalan. Akhirnya kupilih jalanku sendiri. Saya mengambil keputusan untuk kuliah, kata Uni. Uni mengaku kuliah dengan modal keyakinan dan kemauan. Saya memang tidak punya orang tua, tapi saya masih punya Allah yang Maha Kuasa, katanya. Uni mengaku sudah bekerja keras sejak sekolah dasar. Bekerja di toko, membantu pemilik toko membungkus gula pasir dan lain-lainnya. Untuk mendapatkan uang, ayah Uni meninggal saat dirinya duduk di kelas 3 SD. Kemudian waktu kelas 2 SMA, giliran ibunya yang meninggal. Setelah kisah dan foto Uni viral, Uni mendapatkan banyak tawaran. Sejumlah orang menawarkan beasiswa untuk melanjutkan studi. Ada juga yang menawarkan pekerjaan kepada Uni. Alhamdulillah banyak hal-hal baik yang menghampiri saya. Kalau bisa kuliah sambil kerja, katanya. Melalui akun Instagramnya Uni Nurwini, atau kerap disapa Uni mencurahkan isi hatinya.
Setelah berhasil berjuang dengan keras untuk menjadi seorang sarjana. Berikut postingan Uni yang membuat haru semua orang. Menikah menurut mereka adalah jalan keluar untuk saya pada saat itu. Tapi saya berpikir itu bukan satu-satunya jalan, maka kupilih jalanku sendiri. Saya mengambil keputusan untuk kuliah. Ya walaupun sempat nganggur setahun dan keputusanku itu tidak direstui oleh mereka, ya saya tahu alasan mereka apa. Saya kuliah hanya bermodalkan keyakinan dan kemauan. Saya memang tidak punya orang tua, tapi saya masih punya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu di muka